Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang differential cost. Next. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Rangga Alifka dengan NPM 022120149, Novika Eka Putri dengan NPM 022122153, dan yang terakhir Anindya Staduk dengan NPM 022120150. Next, biaya diferensial. Next, biaya diferensial atau differential cost atau lebih dari satu keputusan perusahaan. Menghitung biaya diferensial dapat membantu perusahaan ketika harus memutuskan pilihan antara berbagai opsi dan menghasilkan solusi atau alternatif lain yang layak untuk pilihan yang dimaksud. Selanjutnya ada metode biaya diferensial yang akan dibacakan oleh Anindya. Selanjutnya ada dua metode biaya diferensial. Yang pertama ada biaya peluang dan yang kedua adalah stang cost. Next. Next. Kemudian ada analisis diferensial. Biaya diferensial dapat berupa biaya tetap atau biaya variabel atau kombinasi keduanya. Eksekutif perusahaan menggunakan analisis biaya diferensial untuk memilih di antara opsi untuk membuat keputusan yang layak guna, sehingga akan memberi dampak positif bagi perusahaan. Kemudian ada karakteristik biaya diferensial. Yang pertama ada analisis differential cost tidak dibuat di dalam catatan akuntansi, melainkan dibuat di luar catatan akuntansi. Yang kedua adalah total differential cost dipertimbangkan dalam analisis biaya diferensial, biaya per unit tidak diperhitungkan. Yang ketiga adalah total pendapatan diferensial dibandingkan dengan total biaya diferensial sebelum memilih tindakan atau mengambil keputusan perusahaan. Dan yang terakhir ada analisis differential cost terkait dengan tindakan masa depan atau tingkat output masa depan, sehingga berkaitan dengan biaya masa depan. Kemudian ada penerapan biaya diferensial. Bisa menggunakan biaya diferensial dengan sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan tingkat produksi dan harga yang paling menguntungkan. Dan yang kedua adalah menawarkan penawaran harga jual yang lebih rendah untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Selanjutnya ada contoh pengambilan keputusan. PT Putra Karang Etang sebagai perusahaan industri yang memproduksi hasil pertanian buah kelapa menjadi tepung kelapa. Perusahaan ini memiliki sejumlah aktiva tetap berupa mesin-mesin produksi maupun kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Berikut adalah daftar aktiva tetap khususnya mesin-mesin produksi yang dimiliki PT Putra Karang Etang. Yang pertama ada mesin desiccate cocoa dryer 2002 ada 1 unit. Mesin desiccate cocoa dryer tahun 2015 1 unit dan blowmas boiler 1 unit. Mesin desiccate cocoa dryer tahun 2002 yang ada di PT Putra Karang Etang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembahasan ini, yaitu mengenai penerapan konsep dan perhitungan diferensial cost terhadap keputusan membeli atau mempertahankan aktiva tetap yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, mesin produksi yaitu mesin desiccate cocoa dryer tahun 2002. Jika dalam hal ini PT Putra Karang Etang akan membuat keputusan apakah mereka perlu membeli mesin baru atau tetap mempertahankan mesin lama yang telah digunakan selama 14 tahun.
Maka diperlukan teknik analisis ekonomi yang sangat hati-hati agar dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan logis. Yang selanjutnya dapat memperbaiki efisien operasi, yaitu analisis biaya yang memisahkan antara biaya dan pendapatan yang relevan dengan biaya dan pendapatan yang tidak relevan pada beberapa alternatif keputusan yang akan diambil oleh pihak perusahaan. Analisis biaya yang didasari pada konsep different cost for different purpose ini akan menghasilkan data different cost yang tepat dan akurat yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambil keputusan untuk membeli atau mempertahankan aktiva tetap perusahaan berupa mesin produksi, yakni mesin desiket Kokot Dryer tahun 2002. Berikut informasi mengenai mesin lama yang mungkin akan dipertahankan dan mesin baru yang kemungkinan akan dibeli perusahaan untuk menggantikan mesin lama tersebut. Perbandingan mesin lama dan mesin baru. Mesin lama harga perolehan yaitu 4.600.000.000, umur ekonomis atau masa 26 tahun, sisa manfaat penjualan tahunan yaitu 17.280.000.000, biaya variabel untuk operasional per tahun yaitu 1.105.949.612. Biaya pemeliharaan tahunan yaitu sekitar 330 juta, nilai jual sesuai 26 tahun tidak ada, nilai jual saat ini yaitu 2.450.000.000, nilai buku yaitu 2.990.000.000, dan untuk mesin baru harga beli baru yaitu 6.650.000.000 dan rencana masa yaitu 40 tahun. Manfaat penjualan tahunan yaitu 17.280.000.000. Biaya variabel untuk operasional per tahun yaitu 1.065.600.000. Biaya pemeliharaan tahunan yaitu 274 juta. Nilai jual sesudah 40 tahun tidak ada, nilai jual saat ini tidak ada, dan nilai buku tidak ada. Tabel di atas menjelaskan bahwa perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk membeli mesin baru sebesar 6.650.000.000 dengan umur ekonomis yang direncanakan untuk 40 tahun masa manfaat setelah tahun pembelian. Dengan rata-rata kapasitas produksi setiap bulan yang tetap sama banyaknya dengan mesin lama yaitu 60.000 kg tepung kelapa dan mampu menghasilkan pendapatan 1.440.000.000 per bulannya. Itu berarti setiap tahunnya mesin ini dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan sebesar 17.280.000.000, baik mesin lama maupun mesin baru. Kemudian dari data mesin baru berupa harga beli, umur ekonomis, dan nilai resudi yang diketahui adalah 0, maka dapat dihitung beberapa penyusutan per tahunnya untuk mesin baru dengan perhitungan sebagai berikut. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu umur ekonomis, yaitu sama dengan 6.650.000.000 dikurang 0 dibagi 40, sama dengan 166.250.000 per tahun. Selanjutnya, jika dilihat sekilas perbandingan mesin lama dan mesin baru dalam tabel, maka pihak PT Putra Karang Etang nampaknya mungkin saja akan merugi jika harus menjual mesin yang lama. Karena diketahui harga jual dikurangi nilai buku suatu barang akan menghasilkan nilai yang menunjukkan untung atau rugi dalam penjualan barang tersebut, seperti berikut ini. Harga jual dikurang nilai buku sama dengan untung atau rugi, yaitu 2.450.000.000 rupiah dikurang 2.990.000.000 rupiah sama dengan 540 juta rupiah, yaitu termasuk rugi. Sepintas dilihat bahwa perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 540 juta. Maka perusahaan mungkin lebih baik mengambil keputusan untuk mempertahankan mesin lama. Namun jika perusahaan mau mempertimbangkan bahwa nilai buku mesin lama merupakan sunk cost, maka seharusnya ditunjukkan pada pendapatan dan biaya yang lebih relevan di masa yang akan datang. Solusinya perhatikan ada unavoidable cost, yaitu sunk cost berupa nilai buku, yang merupakan akibat depresiasi mesin sebesar 1.510.000.000 selama 14 tahun pemakaian, dan pembelian mesin baru sebesar 1.610.250.000. Biaya ini harus dikeluarkan karena tidak relevan. Tabel akan memberikan informasi mengenai analisis biaya diferensial atau diferensial cost terhadap total pendapatan dan biaya yang relevan dalam periode 1 tahun pemakaian baik untuk mesin lama dan mesin baru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.